Dalam panggung intelektual Indonesia, nama Najwa Shihab adalah simbol ketajaman. Kalimat-kalimatnya seringkali dianggap sebagai kebenaran absolut, sebuah standar logika yang sulit untuk digugat. Salah satu narasinya terkait dengan kepemimpinan seorang wanita yang dilontarkannya. Dalam sebuah teori yang menyebutkan bahwa perempuan dalam kursi kekuasaan itu seringkali terjebak dalam paradoks. Jika mereka memimpin dengan tegas, mereka tidak disenangi, dan ukuran keberhasilan mereka seolah hanya direduksi menjadi sekedar disukai atau tidak disukai masyarakatnya. Narasi itu terdengar sangat logis di atas kertas, sangat masuk akal di dalam studio yang dingin. Namun, saat ini kita menyaksikan sebuah anomali yang luar biasa. Sebuah antitesis yang tidak lahir dari perdebatan kata-kata, melainkan dari keringat dan air mata di lapangan. Logika Najwa Shihab yang begitu kokoh ini kini menemui tembok besar bernama Shirley Juanda Laos. Di Maluku Utara, teori tentang pemimpin perempuan yang sulit disenangi itu hancur berkeping-keping di tangan Ibu Shirley Juanda. Kepemimpinan bukan lagi soal pilihan sulit di antara ketegasan atau dicintai. Beliau menunjukkan bahwa seorang perempuan mampu menggenggam keduanya tanpa harus kehilangan salah satunya. Kita melihat seorang pemimpin yang tidak hanya diikuti karena otoritasnya, tapi dipeluk erat karena ketulusannya. Lihatlah bagaimana rakyat menyambutnya. Ini bukan sekedar popularitas hasil pencitraan, melainkan sebuah ikatan batin yang organik. Kehadiran Shirley Juanda di tengah masyarakat adalah sebuah tamparan bagi logika sempit yang meragukan penerimaan publik terhadap pemimpin perempuan. Jika Najwa mengatakan perempuan dalam pemimpin atau kepemimpinan punya batasan untuk dicintai, maka Shirley Juanda melampaui batasan itu dengan bukti nyata bahwa rakyat bisa mencintai pemimpin perempuannya dengan sepenuh hati. Hari ini kita belajar satu hal penting. Sehebat apapun sebuah logika yang dibangun, ia akan tetap kalah oleh kekuatan realita yang berbicara. Ibu Shirley Juanda Laos bukan sekedar pemimpin daerah. Ia sedang meruntuhkan stigma, mematahkan teori nasional, dan membuktikan bahwa di bawah kepemimpinannya, cinta rakyat dan ketegasan visi bisa berjalan berdampingan. Logika Najwa Shihab mungkin memukau di layar kaca, namun di tanah air ini, logika Shirley Juanda lah yang memenangkan hati manusia. Inilah kisah tentang bagaimana satu aksi nyata mampu membungkam ribuan kata-kata. Jadi untuk lebih lengkapnya, coba kita simak bagaimana Shirley Juanda Laos, Gubernur Maluku Utara, mematahkan logika-logika dari seorang Najwa Shihab dengan tindakan-tindakannya di Maluku Utara. Berikut kita saksikan video-videonya. Pemimpin perempuan itu tidak disukai dibanding pemimpin laki-laki. Pemimpin perempuan yang tegas dijulukinya bosi. Pemimpin perempuan yang punya target atau berusaha meraih posisi dibilangnya gila ambisi. Laki-laki dengan kualitas yang sama atau melakukan hal yang sama dianggapnya ini pemimpin yang ideal. Jadi kerap kali tuh korelasi negatif pada perempuan yang berhasil dibandingkan kalau aku bilang bosi, ada yang bilang bosi begitu. Kalau aku mungkin dari cara dia memimpin, sifatnya mungkin apa caranya beda. Stereotipnya sih mas. Mungkin jadi begitu. Padahal kalau dia memang punya kemampuan untuk memimpin itu dengan baik, apa problemnya? Itu kembali ke perempuan dan orang melihat tadi, bentukan sosial tadi. Kita mau milih itu atau enggak? Kalau aku nggak mau milih itu, jadi itu nggak benar. Anggapan itu aku sih nggak setuju. Iya. Sangat nggak setuju.
Gimana caranya? Ibu pantai ke sini. Oke. Nenek Desa. Sekarang foto rame-rame. Ayo foto rame-rame. Kepala desa mana? Kepala desa. Dana desa masih dapat berapa? Kan ini mau pertandingan bola. Desa kasih berapa? Desa 2 juta. 2 juta doang? Ini kan masih. Mana tadi tuh pemuda? Desa kan kasih 2 juta pakai dana desa. Nah, saya kasih 3 juta. Ya, siap sih. Jadi diam di tempat, saya bergerak. Oh, Pak itu mana? Janda ditinggal apa ini? Tinggal pergi atau tinggal dipanggil Tuhan atau tinggal dipanggil yang lain? Yang mana? Tinggal pergi. Oke, dadah. Oh, cukup. Lalu yang kemarin dapat uang semua dapat jual nasi kuning? Sudah? Oh, selaku. Berapa tuh? Hari bisa jual berapa? Hari dapat 200. Oh, modal itu dipakai putar, bukan dipakai beli handphone baru. Jangan habis itu tambah omset itu modal pakai putar, jangan pakai beli barang lalu minta modal lagi, kita enggak kasih. Ya, berarti datang sini seberapa lama ya? 3 minggu ya? 2 minggu ya? Berarti sudah berapa? 15 juta sudah apa belum? Belum. 10 juta? Hei, katanya 1 hari 800. Iya, ya, maksudnya omset. Saya sosialisasi ada nomor. Jadi selesai baru boleh pulang ya. Jangan bongkar orang rumah, terus orang nggak bisa tinggal. Oke, pamit. Dadah, Dek. Dadah. Oh, nanti itu ya, operasi Katara. Sudah benar. Oh, foto sama ibu yang cantik. Oh, oke. Ya. Mana HP? Ayo sekarang, Pak. Sama ibu campur. Bapak Ibu ini. Orang ini kan kawin kong stay dulu dong ke rumah. Tadi Ibu Mama tinggal di mana? Di atas di rumah papa di atas. Oh, yang dapat bantuan? Yang ini. Terus kemarin Ibu Kadis sudah datang belum? Sudah Bilang mau bikin rumah. sayang. Oh. Dia Ibu Mama juga dapat? Atau tak ada? Nenek saja yang dapat? Rumah. Salah satu gubernur yang paling dicintai oleh rakyatnya adalah Gubernur Shirley Laos, yang merupakan Gubernur Maluku Utara. Rakyat Maluku Utara begitu antusias menyambut Ibu Gubernur setiap saat dalam momen apa saja, ketika beliau hadir di tengah-tengah masyarakatnya. Ada sebagian rakyat Maluku sering mengatakan, bertemu dengan gubernur, serasa bertemu seorang presiden. Hal itu disebabkan karena Ibu Gubernur begitu dekat dengan masyarakatnya. Baru kali ini iri sama gubernur orang. Please Ibu Shirley, aku speechless banget nonton video 1 tahun kerja, hasil kerjanya Ibu Shirley. Aku speechless banget, bangga banget walaupun aku bukan warganya Ibu Shirley, tapi aku tuh wow, amazing banget sama kepemimpinannya Ibu Shirley. Di video sebelumnya yang aku upload tentang gubernur Ibu Shirley ini, banyak banget masyarakatnya yang masuk ke kolom komentar dan bilang bangga banget punya gubernur kayak Ibu Shirley. Aku jadi iri. Ya, iya, siapa yang gak iri punya pemimpin yang baik banget, cinta banget sama daerahnya, mau banget membangun daerahnya lebih baik. Dan yang paling aku suka dari gubernur Maluku Utara ini, walaupun dia dinobatkan sebagai gubernur terkaya se-Indonesia, tapi penampilannya sederhana banget, sederhana tapi kelihatan berkelas banget ya, nggak perlu pakai aksesoris yang mewah-mewah, yang hedon-hedon, ya kan? Tapi tetap terlihat berwibawa, setuju nggak? Jadi berharap banget Indonesia punya pemimpin-pemimpin kayak Ibu Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley. Please, ya kalau semua pemimpin-pemimpin negara kita, pemimpin daerah kita punya hati yang mau membangun negeri, hati yang terbeban sama keluhan-keluhan masyarakatnya, please nggak perlu tunggu beberapa waktu, beberapa tahun untuk jadikan Indonesia emas.
Tapi kalau para pemimpin negeri cuman bisa memperkaya diri sendiri, nggak peduli sama rakyatnya, nggak peduli sama daerahnya, ya mau sampai 2000 tahun ke depan pun nggak akan jadi, nggak akan terwujud Indonesia emas, nggak akan terwujud masyarakat yang sejahtera. Karena kebanyakan pemimpin-pemimpin daerah kita cuman mementingkan kepentingan diri sendiri. Salut banget sama Ibu Shirley, salut banget, bangga banget, iri banget sama masyarakatnya yang punya gubernur kayak gini. 1 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Shirley Juanda dan Sarbin Sehe, akhirnya sampai pada satu titik evaluasi. Dan hasilnya, mayoritas warga kota Ternate memberikan rapor positif. Survei Litbang Halmahera Pos mencatat, 84,3% masyarakat menyatakan puas dengan kinerja 1 tahun ini. Tapi dalam demokrasi, suara kritis adalah bagian dari kesehatan pemerintahan. Apa yang membuat publik puas? Program perumahan menjadi penggerak utama. Sebanyak 40,3% responden menilai rumah layak huni dan intervensi kebutuhan dasar sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah. Di sektor pendidikan, kebijakan sekolah gratis diapresiasi 17,5% warga. Layanan kesehatan gratis dan perhatian terhadap gizi masyarakat juga menyumbang 12,5% tingkat kepuasan. Namun, tantangannya tetap ada. Infrastruktur masih menjadi titik lemah. Bagi Litbang Halmahera Pos, mayoritas puas adalah modal sosial, tetapi kritik publik adalah energi korektif. Kini, tahun kedua kepemimpinan Shirley Sarbin menjadi fase pembuktian. Mampukah program sosial tetap konsisten? Dan bisakah percepatan infrastruktur menjawab ekspektasi rakyat? Warga menanti kinerja Shirley. Objektif dari pemerintahan saya dan Pak Wagub adalah melakukan good governance. Saya tidak butuh dipuji-puji, saya tidak memberikan kewenangan kepada siapapun, saudara saya, teman saya, orang dekat saya tidak memberikan kewenangan kepada siapapun untuk membawa nama saya, untuk menjual jabatan, menjual proyek. Saya tidak butuh tambahan nilai ekonomi dari saudara-saudara teman kerja saya 5 tahun ke depan. Jangan berbicara di belakang saya. Saya paling tidak suka orang yang bergosip tentang saya di belakang saya, apalagi mereka tidak mengenal saya. Dan saya tidak suka mengatakan hal berkali-kali. Saya tidak perlu marah untuk tidak suka. Saya ini pejabat publik, saya tidak bikin aja satu Indonesia tahu. Apalagi kalau saya bikin dan saya salah, dan saya tidak bisa berdiri di sini di depan Mbak Rosi dan di depan seluruh Indonesia untuk declare dan apa yang saya lakukan. Bagi saya ini juga ada di sini nih sebagai gubernur, tujuannya untuk membenahi, bukan untuk merusak. Saya di sini bukan karena cita-cita saya mau menjadi gubernur, bahwa semua mata melihat saya. Saya tidak punya ruang untuk melakukan kesalahan dan kompromi. Di zaman digital saat ini, saya ngomong pun dinding bertelinga, udara bertelinga, ada rekaman di mana-mana. Saya hanya seorang ibu rumah tangga, tidak punya dukungan politik, tidak mengerti hal-hal XX lainnya. Yang saya lakukan, apa yang saya katakan, itu yang saya lakukan. Aturan yang ada, saya turuti, sesimpel itu. Otak saya nggak nyampe untuk sesuatu yang terlalu ribet, karena sebuah kompromi akan menghasilkan kompromi yang lain. Saya tidak berencana untuk kehilangan kebebasan saya. Saya bersyukur yang saya miliki ini lebih dari cukup. Hidup saya sederhana, yaitu yang saya miliki, saya merasa sudah lebih dari cukup. Saya hanya butuh waktu untuk menikmatinya. Dan waktu itu saat ini saya konversikan untuk Organisasi apa di Maluku Utara bisa diterapkan? Mengingat kita juga punya potensi tanah liat yang bisa juga nih. Ya, saya sudah menugaskan kepada Dinas PU untuk menghitung RAB, metode, pelaksanaan, biaya untuk geoteknisasi. Karena kan kita sekarang sedang melakukan program RTLH, dan apakah secara biaya memungkinkan, apakah secara bahan material kita punya, apakah secara metode dan teknologi dan alat kita punya. Jika semua kita punya, ya tentu kita akan melaksanakan sesuai dengan perintah dari Pak Presiden. Kemudian untuk dukungan program lainnya seperti cek kesehatan gratis, bagaimana Bu? Untuk siswa kan kita boleh 60% dari tahun 2020. Cek kesehatan gratis di tahun 2025 kita Maluku Utara 40%.
dan di 2026 semoga lebih tinggi dari 40%. Dan cek kesehatan gratis bukan dilakukan setiap sekali seumur hidup, tapi harusnya dilakukan setiap tahun, dan ini gratis. Kita bisa early deteksi dini hal-hal mungkin mereka yang memiliki diabetes, masalah jantung, hipertensi atau hepatitis, itu bisa diketahui sejak awal dengan pemeriksaan kesehatan gratis ini, sehingga bisa melanjutkan penanganan medis dan mengurangi resiko-resiko yang tidak kita inginkan. Ibu, target kesehatan gratis tahun ini berapa? Saya maunya 100%, tapi kan petugas puskesmas yang mengeksekusi. Secara bahan ada, secara orang yang mau dites ada, tinggal manajemen dari puskesmas masing-masing tersebut, karena itu kan di kabupaten kota. Kasus-kasus terberat untuk kesehatan ternyata kita Maluku Utara kebanyakan adalah diabetes. Diabetes itu menghasilkan, kalau tidak dirawat dengan baik, menghasilkan gagal ginjal dan kemudian cuci darah. soal ATS karena di Maluku Utara juga berlaku ATS itu apa? Tidak sekolah. Ya, kita punya data terakhir itu partisipasi murni itu cuma 61. Kita punya 27% kurang lebih anak lulusan SMP itu yang tidak lanjut ke SMA. Itu menjadi PR dari kita Pemprov Maluku Utara. Oleh karena itu di tahun ini kita akan launching SMA terbuka. Targetnya dari 26 pulau yang belum memiliki SMA, kita akan launching fokus di Kalsel, Halut, dan Morotai. Ada 16 pulau yang akan kita launching SMA terbuka. Mereka akan diregister di bawah SMA grade A, dan mereka akan diberikan modul untuk pembelajaran. Gurunya akan datang seminggu sekali. Mereka akan memanfaatkan mungkin gedung dari SMP, dan mereka pun diberikan kesempatan untuk tes ujian nasional. Pada akhirnya setelah 3 tahun mereka bisa memiliki sertifikat, sehingga anak-anak pulau mendapatkan akses yang sama untuk pendidikan SMA. Di tahun ini kita akan launching di bulan Juli. Kita akan segera secara teknis nanti ada rakornas sepertinya Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia dengan para dirjen dan menteri akan dilakukan minggu depan. Untuk saya sudah menginfokan Kepala Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi langsung dengan dirjen terkait kasih untuk memastikan ini secara teknis SOP bisa jalan, dan kita akan bersama dengan universitas terbuka untuk eksekusinya. Pak Kades. Yang punya rumah siapa? Permisi Pak. Pak siapa? Pak Ance. Dari asli mana? Apa? Tumori. Dari sini. Oh, kerja apa? Kerja tani. Punya tani. Punya lahan atau kerja dengan orang? Dengan orang. Dengan orang. Bisa berapa 1 bulan? Ini tergantung pendapatan. Kira-kira 1 juta bisa? Kalau 1 bulan bisa. 2 juta? Tak sampai. 1,5. Punya istri? Ada. Oh, ini anaknya. Anaknya berapa? 1 ini. Baru kawin? Selama kali dapat. Baru dapat. Tinggal sini so lama? So 20 tahun lebih. Oh, 20 tahun. Lahan punya milik sendiri? Milik sendiri. So ada sertifikatnya? Belum ada. Belum ada sertifikatnya. Ibu dibantu ya sertifikatnya. Boleh, ini ruang tamu. Kamar tidur. Kalau hujan berarti air masuk dari bawah dan atas. Ya. Atas bocor. Itu bukan bocor lagi, itu tak buka. Bocor tuh itu ya, lubang-lubang itu bocor, itu tak buka. Ternyata makan hari-hari doi pakai apa? Kalau ini itu aja kan belum bisa kerjaan itu kan bikin gula, cuma ada istirahat karena kaki sakit. Kong jaga ojek saja sedikit. Makanan bahan beli di pasar kah, ada tanam sendiri? Pasar. Beli pasar. Susu? Iya, beli susu lagi. Minum susu setiap hari? Susu. Kamar mandi? Kamar mandi. Air dari mana? Air nggak datang. Ini cuma mandi. Tampung? Dari? Air kan ada di sebelah itu, ada keran. Oh, ibu tenteng ke sini buat mandi? Ada selang. Oh, pakai selang. Terus kalau mau buang air? Ada di baku mantu sana. Gue di baku mantu deh. Ibu Kadis, bangun baru dapur kamar mandi ya. Yang punya rumah mana?
Ibu Bupati mana? Jadi dapat dua-dua karena banyak yang mau dibikin. Ya. Ini ya Ibu buat tambah beli susu. Makasih Bu. Iya. Ini. Nanti dikirim itu bahan dan upah. Jadi nanti swakelola bangunnya ya. Jadi kita harus pikirkan sistem yang baru lagi. Ya, ya, makasih. Dadah. Dadah Adek. Jangan nambah anak dulu ya. Ibu, jangan mau kalau dibikin anak. Cari pendapatan tiap bulan yang benar baru boleh tambah anak. Ya. Oke. Bu, dalam realitas politik daerah, tantangan apa sih yang paling berat Ibu hadapi sebagai pemimpin perempuan di kawasan Indonesia Timur? Mungkin tantangan pertama itu biasanya diragukan sebelum kita bekerja tuh udah diragukan dulu. Jadi kita harus membuktikannya tuh dengan output, dengan kinerja. Kalaupun sudah dibuktikan pun dibilang pencitraan. Ya enggak apa-apa, dibuktikan terus. Terus dianggap, oh perempuan itu lemah. Jadi intinya adalah bahwa ya ada tantangan, tapi kemudian perempuan itu sering dianggap itu tidak tegas, menggunakan perasaan, gampang simpatik. Tapi saya menganggap itu sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Saya dalam memimpin 1,3 juta, walaupun jumlahnya sedikit banget dibandingkan dengan Jawa Tengah, 38 juta, kita cuma 1,3 juta. Tapi saya selalu memposisikan saya sebagai seorang ibu. Jadi kalau ada yang marah-marah, demo-demo, ya saya nganggap sebagai anak. Saya menegurnya dengan baik, mendengar, mencari solusi, memetakan masalah. Selama 8 bulan ini berjalan dengan baik sih. Ketika mereka keras, kita lembut, solusinya ada. Dan ketika mereka menganggap remeh bahwa kita tidak bisa, kita buktikan dengan bekerja lebih cepat, belajar lebih banyak, kita buktikan dengan output. Pada intinya itu, kepemimpinan itu perempuan dan laki sama saja. Pada akhirnya yang ditunjukkan adalah kinerja dan outputnya. Ketika dibilang tidak bisa, kita buktikan kita bisa. Tidak dengan berdebat, tidak dengan meyakinkan orang lain, tapi dengan output kinerja. Terima kasih Bu Sherly, saya bikin pembeli jembatan. Terima kasih Om Tentara. Terima kasih abang-abang, Abang Novel, Abang Rocky, Abang Rizky, Abang Asrul, Abang Fajrul, dan dari Banggai, dan dari Ternate, dan dari Bandung. Kalau hujan terus Saraba Tobo banjir lagi dan tempat sekolah Saraba buka sepatu lagi. Hanya Sister Kati, we love so much for Sherly, you and the Laos. White. Empat ini atau ini udah empat? Tiga pohon, tiga anakan. Yuk, tiga anakan. Tiga anakan. Oke, angkat bibit. Itu videonya. Jadi sahabat Perspektif Timur, bisa kita saksikan tadi bagaimana setiap tindakan dari Ibu Sherly Juanda Laos, Gubernur Maluku Utara, mampu memetakan logika yang telah disampaikan oleh Ibu Najwa Shihab sebelumnya. Jadi saya rasa itu untuk video kita kali ini. Salam Perspektif Timur.